Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara sekalian? Sungguh saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita supaya ibadah kita ini layak di hadapan Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kita, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan bernyanyi sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuh baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami hingga saat ini ya Bapa. Tibalah saatnya kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami ya Bapa. Engkau urapi kami ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di sini ya Bapa. Kiranya Engkau layakkan kami di hadapan-Mu sehingga ibadah kami dan persembahan kami hari ini berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang memohon pertolongan dari-Mu. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjaga janjinya dan setia kepada janjinya, dan tidak mengingkari janjinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin menyakiti hati sesama, menyakiti hati keluarga, terlebih lagi mungkin menyakiti hati Tuhan.
Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku semua kesalahan kita dan kelemahan kita. Untuk mempersiapkan diri kita, mari kita bernyanyi, "Mampirlah dengar doaku." Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Yesus tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang dimana kami selalu menyakiti hati-Mu melalui dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tidak mencari pembenaran ya Bapa, kami hanya memohon belas kasihan daripada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan ya Bapa. Janganlah biarkan kami kehilangan arah ya Tuhan. Biarkanlah kami tetap berada di dalam jalan-Mu ya Bapa. Janganlah murkai kami ya Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu lah datang kepada kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Kami memohon segala pengampunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan, untuk mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dan sucikanlah kami di hadapan-Mu. Layakkan kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Ini kami ya Bapa, kami serahkan doa kami dan kami mohon pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih ada semangat saudaraku? Masih siap untuk memuji Tuhan? Mari kita angkat satu pujian untuk membesarkan nama Tuhan. Kita katakan, besarkan nama Tuhan.
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama dengan seluruh gereja di sepanjang zaman, marilah kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman yang rasuli dan dengan bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman, marilah kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya ucapkan dari Gembala dan Majelis GKT Raja Daud. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru. Ini adalah minggu terakhir kita di tahun 2024, dan sedikit pengumuman bahwa kita akan memulai nanti ibadah onsite di awal Januari 2025. Dan kiranya di dalam ibadah singkat online ini kita tetap diberkati para jemaat GKT Raja Daud, dan nanti kita akan kembali di ibadah GKT Raja Daud Gading Serpong. Baik, hari ini saya ingin membawakan tema di tanggal 29 Desember ini, berserah penuh kepada Tuhan. Tema ini menjadi penting karena di dalam 2-3 hari lagi kita sudah meninggalkan 2024 dan memasuki 2025. Tanpa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tentu kita tidak bisa menatap 2025 dengan baik. Apapun yang kita miliki sekarang, baik itu hal-hal yang positif, pergumulan negatif, mari kita serahkan penuh kepada Tuhan. Nah, yang menjadi khotbah kita pada minggu ini di akhir tahun 2024, ambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang menonton bisa membuka Alkitabnya. Seperti biasa, gereja kita memberikan pembelajaran mendalam tentang teks kitab suci. Maka hari ini teman-teman yang menonton, Bapak Ibu Saudara bisa sambil melihat layar dan memperhatikan konteks di Alkitabnya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita. Dan di layar saya tampilkan ayatnya, saya bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seperti biasa kita akan mempelajari konteksnya, Bapak Ibu Saudara. Konteks dari surat Petrus ini ditulis kepada orang-orang percaya atau orang Kristen yang berada di Asia Kecil. Kalau sekarang itu Turki. Ya, Asia Kecil seperti Efesus, Kapadokia. Ini lingkungan yang dikuasai oleh budaya-budaya non-Kristen. Bapak Saudara bisa lihat di permukaan surat ini di pasal 1. Tetapi yang menjadi masalah di dalam konteks ini, bahwa orang Kristen di zaman itu di Asia Kecil mengalami penganiayaan dan penderitaan dari orang-orang non-Kristen, atau sebutan pada zaman dulu adalah orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi ketika kita ingin memakai ayat ini ayat yang sangat terkenal, 1 Petrus pasal 5 ayat 7, hati-hati karena perbedaan konteks dengan teks yang kita baca terhadap keadaan kita di zaman sekarang. Karena pada zaman itu, surat Petrus ini tujuan karena ada penganiayaan dan penderitaan. Karena besarnya penganiayaan orang Kristen,
Mereka khawatir, mereka kehilangan status, kedudukan keluarga, kehilangan teman, pekerjaan, mata pencarian, dan bahkan mereka takut kehilangan nyawa mereka. Nah, ini dia penting. Jadi kalau Bapak Saudara lihat surat Petrus ini, yang pertama, mulai pasal 2, 3, 4 itu berbicara penderitaan semua. Ya, penderitaan Kristus sebagai teladan, menderita sebagai orang Kristen. Jadi itu menjadi makanan sehari-hari orang Kristen pada zaman dulu di Asia Kecil. Makanya Petrus perlu mengirim surat ini untuk menguatkan mereka terhadap semua kekhawatiran dan beban hidup mereka. Nah, itulah sedikit konteks latar belakang dari penulisan surat 1 Petrus pasal 5 ini. Saya ingin memberi subtema untuk menjadi poin pembelajaran kita, bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan. Mari kita kembali perhatikan ayat yang sudah kita baca, satu ayat itu saja yang akan kita gali lebih mendalam. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita mulai dari kalimat awal yang saya bold kuning di layar, Bapak Saudara bisa lihat di layar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini akan menjadi poin pertama. Jadi ada dua kalimat dalam satu ayat ini, kita akan mendapatkan 2 poin. Kita gali lebih mendalam kalimat per kalimat. Serahkanlah yang menjadi kata penting untuk kita gali, dan kekhawatiranmu, kata kedua yang akan kita gali di kalimat pertama ini. Dalam terjemahan Inggris, saya mengambil di sini NIV, New International Version, dikatakan, cast all your anxiety on him, because he cares for you. Ada menarik di situ kata cast all your anxiety. Yang terjemahan Yunaninya memang tepat digunakan di dalam bahasa Inggris, cast, yaitu epirito. Kata serahkan di sini dalam bahasa aslinya dan diterjemahkan di dalam NIV artinya lemparkanlah. Buanglah segala kekhawatiranmu. Buanglah, bukan hanya menyerahkan, tetapi lemparkanlah, throw away. Nah, ini ada perbedaan makna. Kata serahkan itu bisa kita menyerahkan sesuatu ya kepada seseorang, tetapi kita akan bisa minta balik nih. Nah, itu kan arti kata serahkan, ya kan? Tapi kata Yunani epirito, lemparkanlah, throw away, sesuatu yang kita lempar seharusnya tidak kita ambil kembali. Nah, itu yang menjadi penting. Ya, di sini kita mendapatkan makna yang lebih dalam ketika kita mencek bahasa Yunaninya. Lemparkanlah masalahmu kepada Tuhan. Artinya, segala kekhawatiran dan masalah hidup lemparkanlah, jangan engkau genggam dan kau ambil kembali. Biar Tuhan yang beracara di dalam hidupmu. Nah, itu kata serahkanlah. Sedangkan kata kekhawatiran, merimna, dalam bahasa Yunani, artinya terbagi pikiran, membagi pikiran. Di sini memiliki makna orang yang khawatir, Bapak Ibu Saudara, orang yang selalu menyimpan kekhawatiran dalam hidupnya, adalah orang yang terbagi-bagi pikirannya, sehingga tidak pernah fokus kepada Tuhan. Nah, kita pasti sering mengalami ini, hidup kita penuh dengan kekhawatiran, sehingga kayaknya Tuhan itu jauh dari kita, dan kita malas berdoa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Kita lebih fokus kepada masalah hidup dan kekhawatiran kita. Nah, Petrus bilang kepada jemaat Kristen di Asia Kecil, lemparkanlah kekhawatiranmu itu. Biar Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidupmu. Engkau tidak perlu terbagi pikiran. Nah, kata kekhawatiran juga di dalam terjemahan Inggris dikatakan to be drawn in different direction. Ditarik dari dua arah yang berbeda, dari arah yang berlawanan. Orang yang khawatir itu pasti hidupnya jadi terbelah. Ditarik ini ya, kalau sesuatu di tengah-tengah, ditarik dari sisi kanan dan kiri, seperti memakai tali tambang, itu lama-lama tubuh menjadi hancur, pecah. Nah, itulah orang yang khawatir. Selalu terbagi-bagi pikirannya. Sehingga tidak pernah fokus dan mengandalkan Tuhan. Makanya poin pertama, bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan dari kalimat awal di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini. Fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus masalah hidup kita. Lemparkanlah segala masalah dan kekhawatiran hidupmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka itu menunjukkan engkau berserah kepadanya. Kau berserah penuh kepada Dia.
kau fokus kepadanya. Dan ini tidak mudah. Ini tidak gampang seperti yang kita khotbahkan. Kita gampang menasihati orang, udah tenang, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan buat mukjizat, Tuhan pasti bikin jalan keluar. Yes, kita percaya dan kita imani itu. Tetapi dalam menanti jawaban Tuhan, nggak mudah. Kenapa? Kita balik lagi ke kata kekhawatiran. Kita masih sering terbagi pikiran. Bagaimana ini begini ya, bagaimana nanti ini begini ya, bagaimana keluargaku ya, bagaimana pekerjaanku ya, bagaimana uangku ya, semua terbagi-bagi. Kita masih mending ketika kita balik ke konteks surat 1 Petrus, mereka kekhawatirannya bukan soal uang atau pekerjaan seperti kita di zaman modern ini, Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran mereka apa? Nyawa dan penderitaan hidup. Tapi Petrus menguatkan mereka. Sudah, fokus saja kepada Tuhan. Lemparkan semua masalah itu kepada Tuhan. Jangan ambil lagi. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah genggam segala sesuatu dalam hidupmu. Jangan pernah seperti ini. Tangan kita jangan pernah genggam seperti ini. Di dalam ini kita genggam apa? Harta, ya, keluarga, pasangan, suami, istri, anak, ya. Karena ketika kita genggam semuanya begini, terlalu erat, ketika Tuhan ambil harta kita, ketika Tuhan ambil orang yang kita kasihi, baik itu suami, istri, atau anak kita, ditarik begini, sakit. Itu membuat kita kepahitan sama Tuhan. Nggak percaya lagi sama dia. Kenapa kau ambil segala sesuatunya Tuhan? Tapi bukalah tangan seperti ini. Serahkan. Bahkan lebih dalam. Epiripto. Lemparkan. Kosong. Biar segala sesuatu hidup kita, Tuhan yang berajar. Kita ini hanya numpang di dalam anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada satupun kekuatan kita yang akhirnya kita bisa sombong bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah kerjakan ini kok. Ini semua karena kepintaran, kehebatan, dan usahaku. Nggak ada kita bisa bilang begitu, Bapak Saudara. Semua anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita hanya numpang. Dan kita bangga karena kita dipilih sebagai anak. Maka itu fokuslah kepada dia. Bukan fokus kepada masalah hidup kita. Ada satu contoh menarik di dalam Injil. Ketika mereka berlayar di dalam perahu, ada angin badai yang menerpa perahu Yesus dan murid-murid. Tapi dikatakan di dalam Injil, Yesus ngapain? Tidur. Tapi murid-murid ketika diterpa badai dan angin sakal, keluar kalimatnya, tertulis dalam Alkitab apa, Bapak Saudara? Mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, kita akan binasa. Kenapa murid-murid berpikir mereka binasa? Karena mereka fokus ke badai, tidak fokus kepada Yesus yang ada di dalam perahu mereka. Nah, ini kebiasaan kita. Murid-murid itu melambangkan kita, manusia berdosa. Yang selalu fokus sama badai masalah hidup. Tekanan pekerjaan, keuangan, permasalahan rumah tangga. Lupa kita satu perahu dengan Yesus. Lupa di rumah tanggamu ada Yesus. Lupa di dalam pekerjaanmu kau dipilih Yesus bekerja di situ. Kau lupa akan hal itu. Sehingga kau fokus pada kekhawatiran dan badai masalah hidupmu. Sehingga kau berpikir, Guru, kita akan binasa. Poin pertama, bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan? Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah hidup kita. Ada kalimat quote yang sangat menarik. The root cause of anxiety is a failure to trust all that God has promised. Akar dari kekhawatiran atau kecemasan adalah kegagalan untuk percaya kepada semua janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, kita anak-anak yang dipilihnya, tapi kita tidak mau mempercayai itu sehingga terbagi pikiran kita untuk khawatir akan masalah hidup kita. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah hidup kita. Yuk kita selesaikan poin kedua, yuk satu ayat saja. Kalimat berikutnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan sekarang, kata ketiga yang harus digarisbawahi. Memelihara. Dalam bahasa Yunaninya, melo, bukan hanya sekedar mengasihi, menjaga, ya, memelihara. Kita akan lihat konteks memelihara di sini dalam konteks apa nanti. Tetapi melo itu lebih dalam, paying attention. Betul-betul memberikan perhatian khusus, spesifik. Jadi Tuhan itu tahu kok masalah hidup kita, tahu kok kekhawatiran hidup kita. Makanya dia paying attention, dia fokus ke kita. Seakan dia mau bilang, nak,
Aku lihat kau kok. Nah, aku tahu kok kekhawatiranmu. Nah, aku tahu kok penderitaanmu. Aku lihat kau. Fokus ke aku. Jangan fokus kepada kekhawatiranmu. Itu yang ingin dikatakan Petrus di sini. Paying attention. Tuhan itu memelihara kita kok. Dia itu memperhatikan kita secara detail. Saya selalu berkata, Tuhan itu lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri mengenal diri kita sendiri. Saya ulangi Bapak Saudara, Tuhan itu lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ya jelas, karena dia yang menciptakan kita. Kita anaknya. Tuhan peduli dengan umatnya bagaikan gembala yang mengenal dan memelihara domba-dombanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteks perikop. Kalau Bapak Saudara lihat judul perikop di 1 Petrus pasal 5, di atasnya, lihat Alkitabnya kembali, maka judulnya adalah Gembalakanlah kawanan domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Kita akan teringat, ternyata ini adalah refleksi pribadi Petrus yang di dalam Injil Yohanes pasal terakhir, setelah Yesus bangkit dan makan bersama dia, Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali Petrus ditanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menangis sampai yang ketiga, menandakan karena dia pernah 3 kali menyangkal Yesus. Yesus juga akhirnya bertanya sampai 3 kali. Dan selalu di kalimat akhir, di pesan itu, Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Jadi Petrus tahu betul bagaimana pemeliharaan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jadi Petrus dalam refleksi pribadinya yang dikirimkannya surat kepada jemaat Kristen di Asia Kecil bukan sekedar motivasi kosong belaka, enggak. Karena dia sudah pernah mengalami. Dia pernah manusia gagal, dia pernah khawatir, dia pernah ketakutan, dia pernah kecewa sama Yesus. Tapi Yesus bangkit memberikan kepastian bagaimana dia mengubah Petrus dan memelihara murid-murid. Gembalakanlah domba-domba. Bagaikan gembala mengenal memelihara domba. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, gembala itu mengenal dombanya. Seperti di Injil Yohanes dikatakan, Yesus itu sebagai gembala agung mengenal kita domba-dombanya. Mengenal ini bukan hanya sekedar menjaga, memberi makan, memberikan tempat untuk beristirahat, tidur yang hangat bagi domba. Enggak. Mengenal nama pribadi, lepas pribadi. Oh, domba-domba itu dinamai. Dan gembala pasti tahu nama setiap domba. Paying attention. Ini Bapak Saudara, saya tidak tahu apapun kekhawatiranmu sekarang yang menonton live streaming ibadah kita ini. Apapun kekhawatiranmu, engkau adalah domba Yesus. Dia tahu namamu, dia tahu hidupmu, dia tahu kekhawatiranmu. Maka fokus kepada dia. Poin kedua, bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan? Percaya akan pemeliharaannya atas hidup kita. Kita adalah dombanya. Kita pasti akan diberikannya makan, diberikannya tempat yang nyaman untuk beristirahat. Walaupun terkadang domba ketika dibawa gembala di kawanan padang akan menghadapi serigala, tapi dia akan tetap menjaga dan memelihara kita. Dia memperhatikan detail hidup kita. Itu artinya melo, memelihara. Paying attention. Dia memelihara kita. Quote terakhir yang ingin saya berikan. Berserah, bukan pasrah. Kalau pasrah itu kayaknya, ya terserah mula Tuhan ya. Aku diam-diam aja. Enggak juga ya. Berserah, bukan pasrah. Khawatir dalam hidup adalah kewajaran. Wajar. Nggak usah sok kuat. Bilang aku nggak pernah takut dalam hidup ini, aku nggak pernah khawatir. Nggak juga. Kita manusia. Udahlah. Khawatir dalam hidup adalah kewajaran. Tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang lebih besar daripada masalah hidup kita yang besar. Dia selalu memelihara dan menyertai kita. Pesan saya Bapak Saudara, dalam beberapa hari ini kita akan meninggalkan 2024. Percayalah, ketika kau fokus kepada Tuhan, ketika kau percaya Tuhan yang memelihara, 2025 bisa kita hadapi. Saya tidak akan bilang 2025 gampang, enggak. Bakal lebih susah dan bakal lebih banyak kekhawatiran kita. Itu sudah pasti. Tapi firman hari ini mengajarkan kita, yes, ada kekhawatiran. Yes, masalah hidup akan bertambah. Yes, dunia ini semakin kacau dan gak jelas. Tapi kita punya gembala agung, Tuhan Yesus, yang akan menjaga dan memelihara kita di tahun 2025. Lihat aja jalan hidup kita sampai sekarang. Selalu kita berpikir dari tahun tiap tahun, bisa nggak kita lewati tahun ini? Ya, bisa nggak kita lewati tahun ini? Bisa aja tuh. Kenapa? Bukan karena kuat kita, tapi ada Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kita. Maka itu fokus kepada dia. Jangan terbagi pikiran, jangan khawatir.
terhadap masalah dunia ini yang tidak akan pernah habis. Bapak Ibu Saudara, masalah hidup tidak akan pernah habis. Selalu akan nambah. Makanya kalau kita fokus pada masalah hidup, ya gitu-gitu aja hidup kita. Tapi fokuslah kepada Dia yang memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Firman hari ini bisa kami renungkan dalam ibadah minggu ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang mematahkan firman dalam hati dan pikiran kami, supaya kami berserah penuh kepada Engkau. Jaga dan lingkupi kami dalam memasuki tahun baru ini. Kiranya Engkau yang menguatkan kami selalu untuk fokus kepada Engkau ya Bapa, tidak fokus kepada kekhawatiran hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau Gembala Agung yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, dimuliakan ditinggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sungguh firman yang sangat memberkati yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman hari ini tertanam dalam hati kita, berakar, dan kita bisa bertumbuh untuk memuji memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Jemaat Tuhan yang tergerak hatinya ingin memberi persembahan dapat memberi melalui rekening yayasan. Nomor rekening sudah tertera di layar atas nama Yayasan Pondok Raja Daud melalui rekening Bank BCA. Sembari memberi persembahan, mari kita bernyanyi, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom. Saya ingin menyapa para jemaat GKT Raja Daud dan siapapun yang menyaksikan YouTube kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Seperti tadi saya katakan di khotbah, ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Kiranya kita dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, masih dalam suasana Natal. Pengumuman saya hanya ingin berkata, GKT Raja Daud akan kembali onsite di Gading Serpong, Ruko Imagoar itu di tanggal 5 Januari 2025. Mari kita kembali berkumpul, kita bersatu untuk kita sama-sama memulai ibadah tahun yang baru dengan tema yang baru, dan kita dukung terus pelayanan GKTI Raja Daud. Kiranya semua anak-anak muda bisa membantu pelayanan kita, dan kita akan berkumpul kembali di Januari 2025. Saya ingin mengucapkan sebagai Gembala GKT Raja Daud, selamat berlibur, selamat memasuki tahun baru 2025 bersama keluarga, kumpul keluarga.
Selamat bersukacita, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami sampai detik ini. Dalam beberapa hari ini kami akan meninggalkan 2024 dan kami akan memasuki 2025. Kiranya Engkau yang menyertai kami selalu, Engkau yang menjaga kami selalu, dan biarkan kami fokus kepadamu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati pelayanan gerejamu GKTI Raja Daud di tahun 2025 dengan segala pergumulannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, ketakutan dan kekhawatiran kami, agar biarlah kami bersama gembala majelis dan jemaat yang hadir, anak-anak muda, mampu terus melayani GKTI Raja Daud gerejamu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala visi dan misinya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang datangkan banyak jiwa, anak-anak muda yang setia untuk melayani dengan sungguh, dan juga mendalami firman-Mu lebih dalam lagi, supaya kami dapat beribadah bersama demi hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa buat semua saudara-saudara yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberikan mujizat dan menyembuhkan mereka untuk memasuki 2025, untuk tetap sehat, ada damai sejahtera di dalam keluarga mereka pribadi lepas pribadi, semakin sukses di dalam pekerjaan dan juga pelayanannya. Terkhusus kami berdoa buat semua jemaat-jemaat GKTI Raja Daud dimanapun mereka berada, untuk siap menyambut tahun baru 2025 dengan pengharapan dan sukacita bersama Tuhan. Apapun pergumulan kami lepas pribadi ya Bapa, Engkau yang tahu dan tilik hati kami paling dalam. Kiranya Engkau mengabulkannya semua doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terkhusus kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar dapat bekerja dengan baik, bersinergi, bekerja dengan jujur, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada kami anak-anak-Mu, itu dapat menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming YouTube GKTI Raja Daud, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai ketemu di minggu depan.